이 모든 건 성공을 위한 밑작업이야. 사랑하지. 너무 사랑하지. 사랑하는데. Dimulai pada suatu pagi yang cerah, Sueb, seorang pria yang menjalankan usaha agen properti miliknya sendiri, bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Seperti biasa, ia menjalani rutinitasnya dengan tenang dan penuh keyakinan. 한 미국 기업의 최고 경영자가 한 말이에요. 명언입니다. Sesampainya di kantor, Sueb disambut oleh aliran notifikasi di laptopnya yang berisi berbagai macam respon positif. Senyum puas menghiasi wajahnya sambil ia menikmati secangkir kopi. Bisnisnya sedang berjalan dengan baik dan itu membuat harinya terasa lebih menyenangkan. Tidak lama kemudian, Surti, rekan kerjanya, muncul tiba-tiba. 뭐 하세요? 깜짝이야. Ia mencoba mengintip layar laptop Sueb dari balik bahunya. Namun, Sueb dengan sigap menutup laptopnya sambil tersenyum kecil pada Surti. Ia lalu beralih menanyakan alasan Surti datang lebih pagi dari biasanya. Surti menjawab bahwa ia ingin segera menyelesaikan laporan evaluasi mingguan yang diminta oleh Sueb. 오늘까지 한번 해볼게요. Sueb, seorang pria dengan sikap tenang namun penuh misteri, tiba di sebuah rumah milik kliennya. Pemilik rumah sedang tidak ada di tempat, tetapi Sueb memiliki kunci cadangan. Dengan langkah pasti, ia masuk ke dalam rumah tanpa diketahui oleh siapapun. Di dalam rumah, Sueb mulai memeriksa kondisi ruangan dengan teliti. Ia memperbaiki beberapa kerusakan kecil yang dia temukan, seolah sudah terbiasa dengan rutinitas ini. 뭐 이런 것도 깔끔하게 고쳐줍니다. 하나, 둘. Namun, ada kebiasaan lain yang tak biasa. Sueb diam-diam memotret setiap barang yang menarik perhatiannya dan mengambilnya tanpa izin. Setelah menyelesaikan pengecekan, Sueb keluar dari rumah dan mengendarai mobilnya menuju sebuah tempat yang tidak disebutkan. Ia tiba di sebuah bangunan tua dengan pintu besi yang tampak suram. Di dalamnya, Sueb menuju sebuah ruangan rahasia yang gelap dan pengap. Di ruangan itu, Sueb memulai ritual anehnya, memotong kertas dengan ketelitian yang luar biasa. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah pisau dan alat-alat lain yang tersimpan rapi. Dengan ekspresi tenang, Sueb membuka sebuah pintu tersembunyi dan memasuki ruangan lain, serta membawa alat-alat yang sudah disiapkannya. Ruangan itu penuh dengan foto dan barang aneh yang tertempel di dinding. Foto-foto itu berasal dari rumah-rumah yang pernah didatanginya, dan di sampingnya tergantung barang-barang kecil yang ia curi dari tempat-tempat tersebut. Sueb menyadari kebiasaannya ini aneh, namun ada dorongan kuat dalam dirinya yang membuatnya terus melakukannya. Cerita beralih ke minimarket di mana Sueb duduk sambil mengamati orang-orang lewat. Ia membuka ponselnya dan secara tidak sengaja melihat foto seorang wanita cantik bernama Sora, seorang influencer terkenal. 5개월 전이었어요. 정확하게 142일 전. 그때 처음 보는데 도저히 누군지 모르겠더라고요. Seketika Sueb teringat pernah bertemu dengan Sora. Meski saat itu ia tak tahu siapa dia sebenarnya, ada sesuatu dari pertemuan itu yang tiba-tiba terasa penting baginya, membuatnya berdiri dengan perasaan tak menentu. 그녀가 궁금해지기 시작했어요.
Karena penasaran, Sueb memutuskan mengikuti Sora. Semakin lama ia mengikutinya, semakin besar ketertarikannya pada wanita itu. Hingga tanpa sadar ia sampai di depan rumah Sora. Saat melihat sekeliling, Sueb terkejut. Tak ada satupun CCTV di area itu. Dalam hati ia berpikir, tempat ini tampak berbahaya bagi seorang wanita yang tinggal sendirian. Setelah pulang ke rumah, Sueb membuka laptopnya dan mencari lebih banyak informasi tentang Sora. Melalui foto-foto di Instagram, ia memperhatikan perubahan signifikan dalam penampilan Sora dari waktu ke waktu, serta membaca komentar positif dari pengikutnya. Namun, rasa penasaran Sueb belum terpuaskan. Keesokan harinya, ia kembali mengikuti Sora. Kali ini dengan tujuan ingin mengetahui perilaku dan sikap asli di kehidupan nyata. Di tengah perjalanan, Sora tiba-tiba berhenti setelah melihat seekor kucing kelaparan. Ia mengeluarkan makanan dari tasnya dan memberikannya kepada kucing itu. Melihat Sora memberi makan kucing yang kelaparan, Sueb tersenyum tipis. Dalam hati ia bertanya, apakah Sora benar-benar orang yang baik di kehidupan nyata? Rasa penasaran itu membuatnya semakin terdorong untuk terus mengikuti Sora. Tanpa sadar, obsesinya tumbuh hingga ia mengikutinya selama berbulan-bulan. Obsesinya semakin liar. Sueb tak hanya menguntit Sora, tetapi juga mencoba membobol kunci rumahnya dengan berbagai cara. Keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang kehidupan pribadi Sora membuatnya semakin nekat dan berbahaya, walaupun usahanya selalu gagal. 이게 뭐죠? 누가 비밀번호를 이렇게 한답니까? 얘들아, 나 어떻게 해야 될까? 응? 어서 오세요. 오 마이 갓. Tak terduga Sora mendatangi kantor Sueb saat ia sedang bekerja. Terkejut dan bahagia, Sueb menyambutnya dengan senyuman, memperkenalkan diri dan mempersilahkannya duduk. Sambil membuatkan teh, Sueb masih tak percaya bisa bertemu langsung dengan wanita yang selama ini ia ikuti. Ia memuji Sora yang tampak muda seperti mahasiswa, dan Sora hanya tertawa menanggapinya. 대학생 같으세요. Sora kemudian menjelaskan bahwa ia berniat pindah rumah. Sueb penasaran meminta untuk melihat berkas atau sertifikat rumahnya. Setelah membacanya, Sueb terkejut mengetahui Sora belum setahun tinggal di rumah itu. 1년밖에 안 사셨네요. 귀신 같은 거라도 나오나요? 아니요. 제가 다른 지역으로 발령받아서요. Dan Sora menjawab bahwa ia dipindahkan tugas ke daerah lain. Namun Sueb merasa Sora berbohong. Di sisi lain, ia senang karena melihat peluang untuk masuk ke rumah Sora. Sora bahkan meminta tolong pada Sueb untuk mengurus rumahnya. Ketika Sueb bertanya kapan bisa melihat rumah itu, tanpa berpikir panjang Sora memberikan kunci rumahnya. Sueb hanya terdiam, terkejut tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Cerita beralih ke Sueb yang tiba di rumah Sora. Dengan hati-hati, ia membuka pintu menggunakan kartu yang diberikan Sora. Begitu masuk, keheningan menyelimuti ruangan. Diiringi aroma harum yang lembut, Sueb berhenti sejenak, terpesona oleh suasana sempurna namun penuh misteri. Sueb menyalakan senter kecil dan mulai memeriksa ruangan. Ia menemukan bekas makanan dan minuman yang pernah diunggah Sora di media sosial, membuatnya merasa semakin dekat dengan kehidupan pribadinya. Sueb melangkah ke kamar Sora, menyalakan lampu dan membuka laci. Di dalamnya ia melihat beberapa kemasan bekas terkumpul. Ia mengambil salah satunya dan memotretnya, berniat membawanya pulang sebagai bagian dari obsesinya.
Sueb kemudian menuju ruangan berikutnya dan menyalakan lampu. Cahaya yang muncul berkedip-kedip aneh, tanda ada masalah dengan kabel. Ia melihat kabel yang rusak, lalu bergumam pada dirinya sendiri bahwa ia akan membeli kabel baru dan menggantinya esok hari. Selesai memeriksa lampu, Sueb melanjutkan dengan memperbaiki wastafel yang mampet. Saat membongkar pipa, ia menemukan sesuatu yang tak terduga. Sebuah lensa kontak tersangkut di sela-sela pipa. Sueb memegang lensa itu dengan rasa penasaran, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Cerita kemudian berpindah ke Sora yang sedang melakukan siaran langsung di media sosial. Di depan pengikutnya, ia menceritakan tentang video terbarunya yang memperlihatkan dirinya membawa seekor kucing terluka. 얼른 빨리 나와서 좋은데 입양 가서 사랑받고 컸으면 좋겠어요. Sora tampak lelah, namun tetap penuh kasih saat ia berharap kucing itu segera sembuh dan berharap ada yang mau mengadopsinya dengan baik. Sora juga menjelaskan bahwa untuk sementara waktu ia akan merawat kucing itu dan memotret perkembangannya untuk dilihat oleh para pengikutnya. Keesokan harinya, Sueb pergi ke rumah Sora dengan niat memperbaiki kabel yang rusak. Ia membawa perlengkapan perbaikan yang baru saja dibeli, tersimpan rapi dalam sebuah kantong plastik. Pikiran Sueb masih dipenuhi rasa penasaran tentang hal-hal yang ia temukan sebelumnya, namun ia tetap fokus pada tugasnya. Sesampainya di rumah Sora, Sueb membuka pintu seperti biasa. Ia melangkah masuk dengan tenang, namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Wajahnya seketika memucat dan jantungnya berdegup kencang. Di sana, di atas sofa, terbaring tubuh Sora yang sudah tak bernyawa. Darah berceceran di sekitarnya. Sueb merasakan tubuhnya melemah seketika. Sora, wanita yang selama ini ia ikuti dan kagumi dalam diam, kini terbaring tak bernyawa di sofa. Sueb menutup hidungnya, berusaha menahan napas untuk menghindari bau busuk yang memenuhi ruangan. Perutnya terasa mual dan ia menahan diri agar tidak muntah. Awalnya nalurinya mendorongnya untuk menghubungi polisi, tetapi ketakutan mendominasi. Pikiran tentang keterlibatannya meski hanya kebetulan membuatnya panik. Bayangan akan diinterogasi, dicurigai, atau bahkan dijebak menghantui pikirannya. Sueb memutuskan untuk pergi. Ia tak sanggup menghadapi apa yang baru saja terjadi. 실장님! 안녕하세요. 밤늦게 죄송합니다. Malam itu, Sueb menunggu di jalan, membuat janji kepada pasangan suami istri yang sedang mencari rumah. Meski pikirannya kacau setelah apa yang dilihatnya siang tadi, ia tetap melanjutkan janji untuk memperlihatkan rumah. Ia berharap pasangan tersebut juga menjadi saksi penemuan mayat Sora. Sueb berbohong kepada mereka, mengatakan bahwa pemilik rumah sedang pergi. 고객님, 연락을 드렸었는데 안 계시나 봐요. Sueb mempersilahkan mereka masuk terlebih dahulu. Tak terduga, pasangan itu mengeluarkan teriakan kagum melihat kondisi rumah. Sueb segera menyusul masuk dan terkejut karena mayat Sora sudah tidak ada dan ruangan tampak rapi serta bersih tanpa ada darah. Sueb semakin bingung saat mengecek beberapa ruangan. Ia mulai curiga bahwa si pembunuh telah membersihkan tempat itu untuk menghilangkan jejak. Kekhawatiran semakin melanda dirinya karena ia beranggapan bahwa si pembunuh mungkin melihatnya sebagai ancaman dan saksi yang harus dihilangkan. Di kantor polisi, sebut saja Putri, meluapkan kemarahannya kepada Pak Budi karena merasa kasus yang ia tangani dialihkan kepada orang lain yang lebih senior. Meskipun Pak Budi mencoba menenangkan dan menjelaskan keputusan tersebut, Putri tetap marah dan merasa tidak ada keadilan.
Di luar kantor polisi, Putri duduk sambil minum, ditemani oleh rekannya, sebut saja Putra, yang mencoba menenangkannya. Sambil berbincang, Putri melihat dari kejauhan rekan lain tiba dengan mobil, membawa beberapa pelaku yang baru ditangkapnya. Putri meminta bantuan Putra untuk memberitahunya jika ada kasus baru. 건수 있으면 꼭 알려줘라. Cerita beralih ke Sueb yang sedang duduk di dalam bus. Ia memandang ponselnya, membaca artikel berita yang mengulas tentang pembunuhan. Sudah 4 hari berlalu sejak ia melihat mayat Sora, namun belum ada kabar apapun di media tentang kejadian itu. Pikiran Sueb dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah seharusnya ia melaporkan hal itu kepada polisi atau terus berdiam diri. Takut dirinya malah terlibat. Sesampainya di kantor, Sueb disambut oleh Surti yang sudah lebih dulu tiba. Sueb bertanya kepada Surti karena ada sebuah amplop merah di mejanya. Di dalamnya juga terselip beberapa foto mengerikan mayat Sora dan dirinya saat di rumah Sora. Bahkan foto sehelai rambut yang beranggapan itu milik Sueb. Sueb terhenyak, tubuhnya menegang dan ketakutan mulai menyelimuti pikirannya. Sueb yang penasaran, Sueb bertanya pada Surti, siapa yang mengirim amplop ini? 이거 누가 보낸 거예요? 몰라요. 왜요? Surti yang kebingungan melihat reaksinya hanya menggeleng dan tidak tahu amplop itu hanya tergeletak di depan pintu saat dirinya datang. Tiba-tiba ponsel Sueb berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Setelah mengangkatnya, ia segera pergi ke tempat penyimpanan abu almarhum ibunya. Setibanya di sana, petugas memberitahu bahwa seseorang telah memecahkan kaca dan merobek foto ibunya. Petugas meminta maaf karena ruangan tersebut tidak dilengkapi CCTV, lalu menawarkan untuk memindahkan abu ibunya ke ruangan VIP yang memiliki CCTV agar kejadian serupa tidak terulang kembali. 옮기겠습니다. 예, 거기는 CCTV도 있으니까 물론 앞으로 30년 동안 관리비도 일절 받지 않는 조건으로 모시겠습니다. Tidak berhenti di situ, Sueb mengalami kejadian tak terduga dalam perjalanan pulang. Saat lampu merah, ia sedang menatap foto ibunya yang robek. Tiba-tiba mobil melaju kencang dari arah samping menuju mobilnya. Sueb cepat-cepat keluar dan berhasil menghindari tabrakan. Selamat dari kecelakaan tersebut. Ia mendekati mobil yang hampir menabraknya, namun tidak menemukan siapapun di dalamnya. Setelah kejadian tersebut, Sueb melaporkan insiden itu kepada polisi dan memeriksa rekaman CCTV untuk mencari pelakunya. Namun, saksi-saksi yang dihadirkan oleh polisi tidak dapat memberikan informasi tentang identitas pelaku. Beralih ke kantor polisi lain, Putra memberitahu Putri tentang laporan hilangnya seorang influencer terkenal. Seorang wanita yang mengaku sebagai temannya, sebut saja Siti, ia melaporkan bahwa influencer tersebut sulit dihubungi 호르기래요, 호르기. 별거 아닐 것 같은데. dan tidak dapat ditemukan. Namun, Putri curiga dan awalnya menolak kasus itu karena wanita tersebut tampak ceria, seolah tidak menunjukkan kepanikan atau kekhawatiran yang wajar. Putra yang kecewa dengan penolakan Putri berniat menyerahkan kasus itu kepada orang lain. Namun, akhirnya Putri memutuskan untuk menerima dan menangani kasus tersebut. Tak lama kemudian, Putra dan Putri memanggil pelapor ke ruang interogasi. Wanita yang mengaku sebagai teman Sora sekaligus seorang influencer. Siti memberikan sejumlah bukti dan laporan untuk meyakinkan Putra dan Putri tentang hilangnya Sora. Setelah interogasi,
Putra menyampaikan kepada Putri beberapa informasi penting terkait Sora, termasuk bukti kuat yang menunjukkan indikasi jelas bahwa Sora benar-benar hilang. 카드 사용 내역, 통화 기록, GPS, 의료 기록 뭐 전부 없어요? 진짜 실종일라나. Singkat cerita, di kantor agen properti milik Sueb yang baru saja kembali ke kantornya sudah ditunggu oleh Putri dan rekannya. Putri menyapa Sueb dengan ramah dan memperkenalkan diri, menjelaskan bahwa dirinya dari kepolisian Departemen Kriminal dan ada beberapa hal penting yang ingin ditanyakan kepada Sueb. Setelah duduk, Putri langsung bertanya tentang hilangnya Sora. Sueb berpura-pura terkejut seolah baru mendengar berita itu. 그래서 연락이 안 됐던 거였구나. Sueb juga menambahkan bahwa dirinya hanya agen properti biasa yang telah mendapatkan izin dari Sora untuk memasuki rumahnya. Putri lalu menanyakan terakhir dia datang ke rumah Sora. Sueb berbohong dengan mengatakan ia terakhir datang pada malam hari bersama sepasang suami istri untuk melihat rumah Sora. Lalu Putri meminta izin untuk meminjam kunci rumah Sora kepada Sueb. Sueb yang tak bisa berbuat apa-apa mengambil kunci tersebut memberikannya pada Putri. Putri yang melihat beberapa banyak kunci di brankas itu tampak terkejut dan curiga. 여기 있습니다. 아, 예. Akhirnya Putri dan Putra tiba di rumah Sora dengan kunci dari Sueb. Mereka mulai memeriksa setiap ruangan, mencari petunjuk tentang hilangnya Sora. Namun Putri merasa ada yang janggal. Di kamar Sora, koper, pakaian, dan make up masih tertata rapi. Tidak masuk akal jika seorang yang pergi berlibur meninggalkan barang-barang pentingnya. Kecurigaan Putri semakin menguat. Sementara Putra tetap santai berpikir positif bahwa mungkin Sora memiliki cukup uang untuk membeli keperluan baru kapan saja. Tanpa sepengetahuan Putri dan Putra, Sueb mengintip dari kejauhan, memperhatikan gerak-gerik mereka melalui jendela, memastikan tidak ada yang mencurigakan yang mereka temukan di rumah Sora. Namun tak terduga Putri melihat sesuatu yang mengganggu. Secarik noda darah di bawah sofa tempat Putra duduk santai. 어디 그래? 피? 어디? Suasana di luar rumah berubah ramai. Beberapa mobil polisi tiba, menambah ketegangan. Tim forensik dipanggil untuk memeriksa lebih lanjut, menyisir setiap sudut rumah dalam pencarian bukti yang bisa mengungkap misteri hilangnya Sora. Sueb berjalan pergi. Penuh ketakutan, ia khawatir akan ditemukan bukti yang akan menuduhnya sebagai pelaku. Ia beranggapan ada seseorang yang punya dendam kepada Sora. Sesampainya di rumah, Sueb bertekad untuk mencari jejak pelaku yang mungkin terlibat dalam pembunuhan Sora di media sosial. Ia menemukan sebuah video terakhir yang diunggah oleh Sora, di mana Sora terlihat sedang menangis. Dalam video itu, Sora juga menunjukkan bukti donasi yang telah ia terima sebagai responnya terhadap berbagai fitnah dan komentar jahat yang diterimanya. Menyaksikan video tersebut, Sueb merasa prihatin dan kasihan. Ketika membaca komentar, Sueb menemukan komentar penuh kebencian dari seorang bernama Siti. Siti sendiri adalah orang yang pernah melaporkan hilangnya Sora ke polisi yang mengaku sebagai temannya. Sueb pun curiga dan memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh keterlibatan Siti. 첫 번째 소식입니다. SNS에서 유명세를 타고 있던 20대 여성이 실종돼 경찰이 공개 수사에 나섰습니다. Sementara itu, polisi terus melakukan penyelidikan intensif untuk menemukan Sora, influencer terkenal berusia 29 tahun yang dilaporkan hilang. Kabar hilangnya Sora dengan cepat menjadi topik hangat di berbagai stasiun televisi dan media.
Karena kecurigaan mendalam terhadap Siti, Sueb yang baru saja menemukan alamatnya memanfaatkan momen ketika Siti meninggalkan rumah. Tanpa pikir panjang, ia menerobos masuk lewat jendela. Begitu di dalam, Sueb segera membuka laci dan menemukan sebuah kotak berisi amplop merah, sama seperti yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Wajahnya memerah oleh amarah, merasa tuduhannya terbukti bahwa Siti pasti pelakunya. Namun, ia juga menemukan beberapa salinan bukti yang mengarah ke pemilik akun lain. Sueb langsung menyalakan sebuah laptop milik Siti dan mulai mencari informasi tentang akun mencurigakan bernama Kipli. Di tempat berbeda, Siti yang berada di luar tampak gelisah menunggu seseorang yang tampak tak kunjung datang. Karena seseorang yang ia tunggu juga susah dihubungi, ia memutuskan untuk pulang. Sueb yang masih mencari tahu tentang Kipli melihat beberapa foto unggahannya punya kesamaan dengan foto milik Sora. Singkat cerita, Siti telah sampai di rumahnya. Ia merasa aneh karena melihat laptopnya keadaan menyala. Sedangkan Sueb berhasil keluar tanpa diketahui dan pulang ke rumahnya. 나스카야. 잠깐만. 그럼 혹시 둘이 공범? Saat Sueb masuk ke rumahnya, ia merasakan firasat aneh, seperti ada yang sedang mengawasi. Ia segera mengambil tongkat kayu baseball untuk berjaga-jaga. Sueb mencoba menyalakan lampu, tapi ternyata lampu itu sudah dirusak, membuat suasana semakin mencekam. Dalam langkah pelan dan waspada, dia terus maju sambil bertanya, "Siapa di sana?" Tiba-tiba benar saja, seorang dengan helm di kepalanya mencoba menyerang Sueb dari belakang. Perkelahian sengit pun terjadi. Sueb berusaha bertahan sekuat tenaga sampai akhirnya ia berhasil melepaskan helm yang dipakainya. Ternyata orang di balik helm itu adalah Kipli. Sueb terkejut dan tanpa pikir panjang dia segera kabur menyelamatkan diri untuk mengadu ke kantor polisi. Setelah memeriksa rekaman CCTV, terlihat jelas Kipli tidak sendirian. Ada satu pelaku lain yang terlibat. Sueb dengan wajah serius memberitahu Putri. Ia menduga dua orang ini adalah pembunuh Sora. Sueb juga mengatakan kepada Putri bahwa Kipli adalah seorang pria penguntit. Singkat cerita, Sueb dan Putri menuju rumah Sueb untuk memeriksa keadaan secara langsung. Di sepanjang perjalanan, Sueb mengungkapkan kecurigaannya bahwa Siti mungkin terlibat dalam kasus hilangnya Sora. Putri tak menggubrisnya karena yang ia tahu Siti adalah teman dekat Sora dan merupakan orang pertama yang datang ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Sora. Pikiran Sueb dan Putri mulai bercabang. Kecurigaan dan fakta yang mereka ketahui saling bertentangan, membuat misteri ini semakin rumit. Sesampainya di rumah Sueb, Putri masuk lebih dahulu, mengeluarkan pistol dan senter untuk berjaga-jaga karena ruangan yang gelap. Sueb di belakangnya membawa payung sebagai senjata darurat. Saat mereka melangkah hati-hati ke dalam, Sueb mencoba menyalakan lampu dan ternyata lampu itu menyala kembali. Namun keterkejutannya semakin bertambah saat melihat rumahnya berantakan dan lebih parah lagi, Kipli tergantung mati. Hati Sueb hancur, tapi bukan hanya karena Kipli.
ia mendapati koloni semut peliharaannya juga mati. Di tengah kekacauan itu, Sueb melihat sebuah amplop merah setengah tertimbun di tanah. Saat hendak meraihnya, Putri menghentikan, menyuruhnya tidak menyentuh apapun agar tetap menjadi barang bukti. 아무것도 손대지 말랬죠. Putri yang penasaran membuka amplop tersebut. Di dalamnya ia menemukan foto-foto mengejutkan, yaitu foto Sueb bersama Kipli, dan lebih buruk lagi foto-foto Sueb saat mencoba membobol pintu rumah Sora. Dengan bukti tersebut, Putri mengambil keputusan tegas. Tanpa basa-basi, ia mencoba memborgol Sueb dan bersiap membawanya ke kantor polisi. Sueb panik memberontak, dan dalam kekacauan itu Putri terjatuh terbentur dan pingsan. 예, 119입니다. 말씀하세요. 여기 사람이 쓰러졌어요. 머리 다쳤는데요. 기절한 것 같아요. 여기가 어디냐면 Kini Sueb hanya berdiri di atas situasi yang makin kacau. Sementara napasnya tersengal penuh kecemasan dan pergi. Tak lama kemudian Putra datang bersama beberapa polisi ke tempat kejadian. Saat melihat Putri yang sudah sadar, ia menyampaikan laporan bahwa Kipli adalah seorang penguntit yang sering dilaporkan oleh Siti. Lebih mengejutkan lagi, Siti belakangan ini sering membagikan video yang menuduh Sueb sebagai pelaku pembunuhan Sora. Tujuan pasti dari tindakan Siti belum jelas. Namun saya berasumsi bahwa Siti melakukannya demi kepentingan pribadi, mungkin untuk mendapatkan perhatian dan ketenaran sebagai influencer. Sueb yang dipenuhi amarah mendatangi Siti dan tanpa ragu membanting laptopnya yang sedang digunakan untuk siaran langsung. 나한테 왜 그러냐고! 왜 앞을 나야! 야, 너 저걸로 다치고 있어. 아, 이거 생방이야. 여러분 지금 오셔 빨리. 몇 걸음을 쳤는데 야 사람이냐? 야, 만지지 마, 만지지 마. Dengan nada tinggi dan penuh emosi, Sueb menuduh Siti sebagai pelaku pembunuh Sora. Siti yang masih syok mencoba membela diri, namun Sueb semakin mendesaknya, menyalahkannya atas semua yang terjadi. Siti membantah keras, bersikeras bahwa bukan dia yang membunuh Sora. Namun Sueb yang sudah kehilangan kendali semakin geram. Dalam amarahnya, ia mendorong Siti hingga terjatuh, lalu mencekiknya. Terdesak dan panik, Siti akhirnya mengungkapkan alasan di balik konflik mereka di media sosial. Ternyata semua drama itu hanyalah bagian dari kesepakatan bersama antara dia dan Sora demi kepentingan konten. Mereka sengaja saling menyerang di depan umum untuk menciptakan sensasi dan menarik perhatian dengan tujuan berbagi keuntungan dari popularitas yang dihasilkan. Sementara itu, di tempat lain Putri sedang bersama salah satu saudara Sora untuk meminta keterangan. Kakak Sora memberikan bukti yang mengejutkan, menyatakan bahwa Sora adalah wanita yang banyak terlilit hutang dan tega meninggalkan keluarganya demi uang. Ia bahkan pernah menyatakan bahwa tidak ingin bertemu dengan keluarganya lagi. Keterangan itu semakin menambah kerumitan kasus, membuka sisi gelap kehidupan Sora yang selama ini tersembunyi. Kembali ke Sueb dan Siti. Sueb yang menuduh Siti bertanya tentang pemilik amplop merah misterius tersebut. Siti menjelaskan bahwa amplop itu milik Sora yang sering diberikannya saat Sora memberikan uang kepadanya. Sueb yang awalnya tak percaya menyadari bahwa dirinya dipermainkan oleh Sora. 이거 네 거잖아. 내가 너네 집에 있는 거 봤거든. 소라 건데? Film beralih ke Sora yang ternyata sebenarnya tidak mati. Semua yang terjadi sebelumnya adalah bagian dari rencananya untuk berpura-pura mati. 살아도 사는 게 아니다. 내 인생은 조졌다.
Kilas balik menunjukkan saat Sora masih tinggal bersama keluarganya. Dalam adegan itu terlihat ayah Sora menamparnya dengan marah, mengungkapkan kemarahannya karena Sora mencoba menjual adik kandungnya sendiri. Dalam kemarahan dan rasa sakitnya, Sora memutuskan untuk meninggalkan rumah sambil mengacungkan jari tengah kepada keluarganya sebagai bentuk protes terakhir. Lalu Sora memutuskan bekerja di klub malam sebagai pemandu karaoke dan pemuas nafsu. Ia sering diperlakukan kasar oleh pria hidung belang. Setelah ditampar hingga memar, ia pergi ke rumah sakit. Dalam frustasi, ia berjalan sambil menangis, lalu melihat unggahan fotonya di media sosial. Tanpa sengaja, foto dengan latar kampanye donor darah itu mendapat banyak pujian. Melihat simpati orang-orang di media sosial, Sora tertawa jahat. Ia menyadari betapa kuatnya ilusi yang bisa ia ciptakan di dunia maya. Dengan cepat muncul skema licik dalam benaknya, memanfaatkan simpati publik demi uang dan popularitas. Penderitaannya akan menjadi senjata manipulasi dan ia merencanakan untuk mengunggah serangkaian foto kebohongan yang memperlihatkan kebaikan palsu. Setiap potret akan disusun dengan hati-hati, memperlihatkan dirinya sebagai orang yang tegar, padahal semua hanyalah bagian dari rencana untuk meraup simpati dan keuntungan. Nasib Sora mulai berubah ketika ia memutuskan untuk membuka penggalangan dana untuk beberapa anjing terlantar. Kampanye itu langsung menarik perhatian banyak orang yang tersentuh oleh kisahnya. Donasi mengalir deras dan popularitas Sora di media sosial melonjak tajam. Di balik layar, Sora semakin tenggelam dalam rencana liciknya. Saat itu pula ia menemui Siti, memberikan amplop merah sebagai bagian dari kesepakatan rahasia mereka. Siti yang awalnya terlibat untuk membantu, tanpa sadar ikut terperangkap dalam permainan manipulatif Sora. Amplop merah menjadi simbol janji busuk mereka yang perlahan mengubah hidup keduanya. 공공의 적. 이런 애가 대놓고 내 욕까지 해주면 못 감싸줘서 안달이야. Ternyata Sora sudah tahu sejak awal bahwa Sueb menguntitnya, tapi dia membiarkan hal itu. Sora yang dikenal baik hati sebenarnya penuh kepalsuan. Salah satu keburukannya terungkap ketika ia dulu menemukan kucing terluka di jalan. Alih-alih menolong, Sora justru mematahkan kaki kucing itu dan merekam video seolah-olah dia yang menyelamatkan. 무슨 다리로 저 보면서 막 우는데 마음 아파서 어떡해. Video tersebut membuatnya mendapatkan simpati dan donasi besar. Semua itu hanyalah kebohongan untuk meraih popularitas dan uang. Namun, Sora mulai khawatir perbuatan jahatnya selama ini akan terbongkar oleh Sueb. Ketakutan dan panik menghantuinya, membuat Sora marah. Dalam kegelisahannya, Sora berbalik mengawasi Sueb. Ia bahkan mulai mengikuti Sueb secara diam-diam dan mencoba mengakses rumahnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Sueb, berharap bisa mengendalikannya sebelum semuanya terungkap. Hingga pada akhirnya, Sora datang menemui Sueb ke kantornya, berdalil meminta tolong untuk menjual rumahnya. Saat itu, Sora juga menemui Kipli, seorang pengagum rahasianya yang diam-diam sering menguntitnya. Sadar akan kekaguman Kipli, Sora menggunakan pesonanya untuk merayunya. Kipli yang terbuai rayuan Sora akhirnya bersedia melakukan apa saja demi Sora.
tanpa mengetahui bahwa dirinya hanyalah alat dalam rencana licik Sora yang lebih besar. Sora mulai merencanakan kebohongan yang lebih besar. Ia dengan cermat mempersiapkan setiap detail, termasuk rekayasa bukti yang akan menjebak Sueb sebagai pelaku utama. Skenario licik ini dirancang sedemikian rupa, di mana Sora akan terbunuh di rumahnya sendiri. Sora yakin rencananya akan berjalan lancar. Semua ini dilakukan untuk memperkuat citranya sebagai korban. Sementara Sueb akan dituduh sebagai dalang dari pembunuhan palsu tersebut, menjadikan drama yang Sora ciptakan semakin sempurna. Sora juga ternyata menjadi dalang di balik semua teror dan kecelakaan yang hampir menewaskan Sueb. Bersama Kipli, Sora sengaja mengatur setiap insiden untuk menakuti dan melemahkan mental Sueb. Dengan terus-menerus membuat Sueb merasa terancam, Sora berharap dapat lebih mudah menjebaknya dalam skenario besar yang telah direncanakannya. Rencana Sora adalah membunuh Sueb di rumahnya dan berpura-pura sebagai korban yang disembunyikan oleh Sueb. 자살한 채로 발견될 거니까. 나는 경찰에 의해 발견. 너무 예쁜 완벽한 피해자. Namun rencana bersama Kipli gagal karena Sueb berhasil lolos dan selamat. Setelah Sueb mengetahui wajah dan nama Kipli, Kipli panik dan ketakutan, khawatir bahwa polisi akan mencarinya dan menangkapnya. Kegagalan rencana membuat Kipli sadar bahwa ia telah dimanfaatkan oleh Sora. Dalam kemarahan dan ketakutannya, Kipli mengancam Sora, mengatakan bahwa jika ia tertangkap, ia akan mengungkapkan semua kebenaran tentang Sora kepada polisi. Sora tidak merasa takut sama sekali. Sebaliknya, Sora merayu Kipli dengan pelukan dan ciuman sebelum mengikat leher Kipli dan menggantungnya di tengah ruangan. Kini Kipli tergantung mati, bergoyang-goyang seperti dekorasi tahun baru. Putri kemudian mendatangi Siti untuk mencari informasi. Siti menceritakan bahwa Sora dahulu memiliki seorang teman, sebut saja Yuli. Teman tersebut telah lama hilang dan kasusnya sempat menjadi perbincangan ramai setahun lalu. Yuli adalah seorang wanita malam yang dulunya bekerja di tempat yang sama bersama Sora. Siti juga menduga bahwa Sora mungkin terlibat dalam kasus itu karena Yuli terakhir kali menghubungi Sora sebelum hilang. Merasa ada kejanggalan dalam cerita itu, Putri segera menelpon rekannya. Rekannya memberitahu bahwa Sora memang sempat dicurigai, tetapi ia dibebaskan karena mayat Yuli tidak pernah ditemukan. 아, 좀 그 피해자 신상을 왜 이렇게 자꾸 뒤져요, 자꾸. Sueb tiba di sebuah bangunan gelap dan terbengkalai. Setelah keluar dari mobil, ia mulai masuk menatap sekeliling dengan hati-hati. Rasa was-was menyelimutinya dan ia membawa alat seadanya untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba Sora muncul dengan kaki terikat rantai, membawa pisau dan langsung menyerang Sueb. Serangan mendadak itu membuat Sueb terjatuh terbaring dan pisau Sora menusuk lengannya. Dengan sisa tenaganya, Sueb berusaha melawan. Sora dalam keputusasaan malah menyayat dirinya sendiri dengan pisau. Lalu kembali menyerang. Namun kali ini Sueb berhasil menjatuhkan Sora hingga terbaring dan mencoba menahannya. Seolah sudah direncanakan, Sora tiba-tiba berteriak minta tolong, berpura-pura sebagai korban. Benar saja, beberapa polisi datang sambil membawa pistol, langsung meminta Sueb mengangkat tangannya dan menyerahkan diri.
Saat polisi mencoba memborgolnya, Sora tersenyum sinis dan mengedipkan matanya. Melihat itu, Sueb berontak dan berhasil melarikan diri menggunakan mobilnya. Beralih ke kantor polisi, Putri datang ke kantor dan memarahi rekannya yang gagal menangkap Sueb, yang berujung pada perkelahian kecil. Ia mengklaim bahwa kasus itu adalah tanggung jawabnya. Putri juga memberitahu kepala tim Pak Budi tentang kecurigaannya terhadap Sora dan menjelaskan bahwa bukti darah di rumah Sora adalah kebohongan. Namun kepala tim menjawab ocehan Putri dengan data yang menunjukkan bahwa darah tersebut memang milik Sora. Lalu Pak Budi menyuruh Putri untuk memberikan stun gun kepada Sora untuk berjaga-jaga. Sueb tiba di warnet dengan hati-hati dan mendapati beberapa orang membicarakannya. Di layar ia melihat Sora menangis sambil melakukan siaran langsung, berusaha menutupi kebohongannya di sebuah platform media sosial. 너무 감사해서 괜찮아요. 여러분들 보니까 자꾸 눈물 날 것 같아요. Menyadari kesalahannya, Sueb segera mengirim bukti dan surat permintaan maaf kepada Putri, mengakui bahwa ia telah menyalahgunakan pekerjaannya untuk menguntit kehidupan orang lain. Ia tak menyangka perbuatannya akan menjadi bumerang. Sueb juga meminta Putri untuk membantu mengungkapkan kebenaran dan mengajaknya bertemu untuk memberikan penjelasan. Ia mengungkapkan ia siap ditangkap dan berjanji tidak akan kabur. Setelah membaca surat itu, Putri mendatangi Sueb dengan cepat dan tanpa sepatah kata ia langsung menodongkan pistolnya. Putri menjemput Sora dari rumah sakit untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, Putri meminta izin masuk lebih dahulu dan memeriksa beberapa ruangan untuk memastikan keamanannya. Sementara itu, Sora melihat sebuah amplop merah di meja yang segera diambil dan disembunyikan saat Putri menanyakannya. 뭐예요? 그냥 개인적인 거요. Sebelum pergi, Putri berpesan bahwa ada polisi yang akan menjaga di depan dan Putri meminta ke Sora untuk segera menghubunginya jika ada sesuatu yang mendadak terjadi. Setelah Putri pergi, Sora membuka amplop merah itu. Di dalamnya, ia menemukan gambar aneh. Ilustrasi dirinya sedang berbaring di sofa dengan lantai penuh darah. Di balik gambar itu, ada terdapat pesan yang memintanya untuk menemui Sueb jika ingin mendapatkan foto-foto dirinya yang merupakan bukti kuat yang telah dicuri oleh Sueb. Tanpa ragu, Sora bergegas keluar membawa beberapa perlengkapan melalui jendela, menghindari polisi yang berjaga di depan dan menuju tempat Sueb berada. Setelah sampai dan bertemu dengan Sueb, suasana berubah menjadi tegang. Mereka mulai berbicara dengan serius dan Sueb mengungkapkan kebohongan-kebohongan Sora. Berdasarkan bukti yang ia temukan di rumahnya, Sueb mengungkapkan bahwa selama ini Sora telah membunuh beberapa anjing dan kucing setelah mendapatkan uang donasi dari pengikutnya. Saat Sueb mencoba duduk mendekati untuk menegaskan ucapannya, Sora tiba-tiba mengeluarkan stun gun. Tanpa peringatan, ia menempelkannya ke tubuh Sueb yang langsung tergeletak lemas dan tak sadarkan diri di lantai. 그냥 네가 죽으면 되는데. Ketika Sueb akhirnya tersadar, ia justru memuji Sora, mengatakan bahwa aktingnya sangat bagus. Sueb mencoba memancing kejujuran Sora dengan bertanya, siapa yang membunuh Kipli?
Namun, Sora mulai curiga pada tingkah laku Sueb. Setelah mengamati sekeliling, Sora menemukan kamera tersembunyi yang telah dipasang oleh Sueb. Tanpa ragu, ia mengambil kamera itu dan menginjaknya hingga rusak. Sueb yang menyaksikan Sora menghancurkan kamera itu hanya tertawa, lalu mengungkapkan kebohongan lain yang belum terungkap. 나는 이종학이 누군지도 모르고 내가 안 죽였어. Cerita beralih kepada Sueb dan Putri yang sebelumnya telah bertemu. Di situ mereka membahas beberapa bukti untuk diselidiki lebih lanjut. Sueb memberitahu Putri tentang sebuah tempat yang mencurigakan, seolah ada sesuatu yang dirahasiakan dan terkubur di sana. 그래? Putri bersama rekan-rekan polisinya segera mendatangi lokasi itu dan menemukan bukti bahwa Sora telah membunuh Yuli, temannya setahun lalu. Kembali kepada Sora dan Sueb, Sueb mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui semua kejahatan Sora, termasuk kasus Yuli yang ternyata dibunuh olehnya. Film menampilkan kilas balik saat Sora membunuh Yuli dengan memukul kepalanya menggunakan sebuah batu. Setelah itu, Sora berusaha merayu Sueb, memohon belas kasihan setelah semua kebenaran terungkap. Namun Sueb dengan tegas menolak. 넌 그냥 사람 죽이는 사이코야. Mendengar itu, Sora berdiri, mengambil beberapa barang dan melemparkannya kepada Sueb dengan niat membunuhnya. Sueb yang tangannya terikat mencoba menghindar dan bertahan, meskipun pada akhirnya kepalanya terkena. Dalam keadaan terdesak, Sora mencekik leher Sueb dengan sekuat tenaga, berharap bisa menghabisinya. Namun saat Sueb hampir tak berdaya, Putri tiba-tiba muncul dan mendorong Sora. Bersama beberapa polisi, Putri datang untuk menangkap Sora sebagai pelaku pembunuhan. Mereka memborgol Sora dan Sueb juga ditahan sebagai pencuri. Namun kemarahan Sora semakin memuncak saat Sueb meminta maaf. Sora menyerang, mencoba menyolok kedua mata Sueb meski tangannya terborgol. Sueb tampak kesakitan. 다 너 때문이야. Sementara tawa kejam Sora menambah ketegangan. Putri dan polisi segera bergerak cepat untuk mengendalikan Sora yang semakin gila. Film diakhiri dengan Sora yang sedang diwawancarai oleh seorang reporter di dalam penjara. Sora terlihat tenang meski situasi sekelilingnya tegang. Sementara itu, Sueb yang baru saja dibebaskan dari penjara berjalan menemui Putri. Ia menyapa Putri dengan senyuman dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya, menandakan bahwa meskipun banyak rintangan, mereka berhasil melalui semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.